Keluarga bayi jatuh. Terpaksa menikah dengan anak perempuan nakal yang dipaksa oleh saudara tiri. Saat itu dia belum tahu bahwa orang yang akan dinikahinya adalah bocah kecil yang dulu. Namun di malam pernikahan, suami tidak pulang semalaman. Membuat orang tua mertua yang sudah tua sangat khawatir. Jadi gadis yang berani itu langsung menunggang kuda mengejar suami. Ketika dia muncul di arena berburu mengenakan gaun pengantin, dia menarik tawa banyak anak bangsawan. Gadis kecil salah tempat ya? Arena berburu tidak bisa sembarangan, ya? Hahaha. Siapa yang bilang pengantin wanita tidak boleh datang ke arena berburu? Kabur dari pernikahan untuk ke arena berburu. Aku sangat mengagumi kamu. Berikan dia 1 kuota. Antarkan. Ini tidak sesuai aturan, ya. Aku adalah aturannya, ya. Dia adalah calon suamiku. Song Ming masih cukup mudah diajak bicara. Dia juga tidak seburuk yang dikatakan Su Hui. Tidak perlu repot-repot. Kudengar asalkan bisa mengalahkanmu dalam panahan. Kau harus memenuhi 1 permintaanku, ya? Tentu saja. Asalkan kau bisa mengalahkanku, apapun yang kuinginkan bisa kau lakukan. Ruginya biaya obatku. Hari ini aku harus membawanya pulang untuk bermain. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Xiao Mei dalam kecepatan pedang. Song Xiaocheng kedua. Tidak ada yang berani jadi yang pertama. Sampai saat ini, belum ada yang lahir bisa mengalahkan Song Xiao. Kamu yakin ingin bersaing dengannya? Iya, hahaha. Orang-orang di sekitar semua tidak mendukungnya. Bahkan suami gadis itu juga menyuruhnya untuk tidak terlalu sombong. Siapa sangka, wajahnya selanjutnya dipukul hingga berbunyi keras. Ah! Baiklah, baik. Lelaki itu tampaknya mendapatkan kembali keunggulannya. Gadis itu mengikutinya. Pedang tepat di tengah sasaran. Menyadari bahwa gadis itu ternyata memiliki bakat. Lelaki itu tidak bisa lagi mengabaikannya. Pedang berikutnya juga mengenai sasaran. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata. Dan orang-orang yang menonton semua yakin bahwa gadis itu akan kalah. Aza. Kamu memberikan rumput ini kepada seorang wanita? Aza. Bermain berarti menerima konsekuensi. Katakan saja apa yang ingin kamu buat. Kembali bersamaku untuk menikah. Dengar-dengar, Nona Su ini terkenal lembut hati. Tidak mungkin dia tidak bisa dibawa pulang. Apalagi kalau dia dijadikan bahan buli, kan? Ayah, ibu, kami sudah kembali. Baik, hahaha. Kembali itu baik. Sebelumnya saya katakan, saya hanya setuju pulang denganmu, tapi tidak setuju untuk menikah. Melihat ayah dan ibu juga tidak ada gunanya. Selama saya tidak mengangguk, jangan harap bisa menikah dengan keluarga Song. Anak itu. Ibu, kirimkan Nona Su ini pulang ya. Ini tidak baik kan? Apa yang tidak baik? Ibu sudah membantu kalian menandatangani surat pernikahan. Demi leluhur kita. Sekarang dia sudah menjadi istrimu. Ibu, kamu ini. Aduh, ibu sedikit lelah. Kalian jaga hubungan baik-baik ya. Kamu bilang hari ini ada Su? Datang tidak? Kecantikan bertebaran. Mishu. Apakah kamu mendengarkan aku berbicara? Dengar-dengar kamu sudah menikah. Jangan-jangan takut istrimu tahu dan melarangmu keluar? Hanya banyak bicara soal pernikahan. Selembar kertas rusak saja ingin mengikatku. Tidak ada kemungkinan. Silakan tunjukkan kekuatanmu. Aku sudah memanggil beberapa kecantikan sesuai yang kamu suka. Jangan terlambat ya. Baiklah, aku pasti akan mendukung. Bagus sekali, Miss Yu. Aku sudah tahu kamu akan mendukung. Tempatnya di tempat lama, Menchunlou. Ingat untuk datangnya. Aku akan memberitahu mereka. Kapan datangnya?
Sejak kamu bilang baru menikah. Sumin, kami sudah menikah. Mari kita jalani hidup dengan baik. Baiklah. Saya langsung saja. Selain aspek materi, ada juga gelar Nyonya Song. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Jika sudah tidak tahan, ingin bercerai, silakan kapan saja. Ini adalah bukti identitas Song. Kamu bawa ini ke bank dan ambil berapapun yang kamu mau. Bisa bayar biaya obat untuk ibunya sekarang. Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padanya. Baiklah, buat surat hutang saja. Nanti kalau sudah dapat uang, akan dibayar kembali. Tuan Song Hileng membawa bukti dari keluarga Song untuk mengambil uang di bank. Ternyata memang untuk uang. Merindukanmu sama seperti ibumu yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengendalikan pria Anda sendiri. Dia bukanlah tipe pria yang bisa kau kendalikan. Kau sedang berpikir apa lagi, saudariku? Aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah mengantarku ke pernikahan ini. Seluruh kota Tengzhou akan mengetahuinya. Putra kedua keluarga Song tidak mau memperdulikan pengantin barunya dan malah pergi ke rumah pelacuran untuk bersenang-senang di hari kedua pernikahannya. Kakak, kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Kakak, putra Song sekarang sedang sangat bahagia. Ibu, hidupmu akan hancur karena pernikahan ini. Aku tidak akan mengulangi nasibmu. Saudaraku, kita akan minum bersama. Istri Anda tidak marah kan? Kalau minum, ya minum saja. Tidak usah membicarakannya. Ayo, minumlah satu gelas. Benarkah? Jelas dia yang berniat buruk. Saya pergi apa? Oh, ada urusan. Saya yang akan membawa suami saya pulang. Ingin mengikatku. Kalau begitu, kamu harus menunjukkan kemampuanmu. Baiklah, kebetulan aku juga ingin tahu apa yang biasanya kamu suka lakukan. Kamu tidak keberatan aku tinggal di sini, kan? Silakan saja. Ternyata hanya seorang gadis yang menyajikan teh. Kenapa dia bisa masuk ke hatimu? Ya, tapi aku dengar dia sepertinya sudah beristri. Untuk apa ditakutkan? Selama saudara Min suka membawamu pulang ke hadapan istrinya. Istrinya harus menyiapkan teh dan air untukmu. HMPH. Begitu ya? Kapan aku pernah mengatakan hal itu? Hei, maksudmu apa? Tapi saudara kita Min bukanlah tipe orang seperti itu. Setidaknya dia harus menceraikan istrinya dulu sebelum bisa bersamamu. Menceraikan. Pikirkan apa? Banyak saudara. Dari putri pejabat tinggi hingga bangsawan teater. Segala sesuatu ada. Bahkan dalam perjalanan ke barat, belum tentu giliranmu. Ah, begitu banyak ya. Xiao Mei, jangan berharap untuk mengejar. Kalau nyawamu terancam, bagaimana kalau pertimbangkan aku? Sekali sudah datang, ya kan? Kembali sepagi ini sungguh membosankan. Kata si cantik itu benar. Sudah datang? Ya, lebih baik kita menari sedikit. Setelah menari, ya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia wanita. Baiklah, aku sangat penasaran. Setelah bermain cukup, kita pulang. Apakah kamu tidak melihat rencana jahat ini? Kamu benar-benar melompat ya? Kamu bisa bersenang-senang di sini? Kenapa aku harus melompat bersamamu? Kecuali kalau kamu pulang bersamaku sekarang. Aku hanya akan melompat untukmu. Yo. Hahaha.
Hahaha. Mishu, gadis kecil ini cukup menggoda. Kalau kamu tidak suka, aku akan pergi mengejarnya. Wah, lihat nih. Benar-benar nih, Thunder God yang luar biasa. Ah. Hahaha oh. Wah Tuhan. Jangan loncat lagi. Aku sudah menyiapkan tarian. Kamu mau pulang untuk melihat tarian? Atau di sini? Belum pernah ada yang berani mengancamku. Sekarang sudah ada. Bantu saya siapkan satu set pakaian seperti ini. Cepat pergi siapkan. Kau santai saja. Aku pergi ganti pakaian. Aku ikut kembali denganmu. Kalian bermain, biarkan aku yang menanggung biaya. Aduh, jangan membosankan. Kau bilang apa sih? Wah, kau cukup pandai bermain catur. Cewek ini tubuhnya masih kurang menarik. Suamiku, tunggu aku di bawah dulu. Aku ada sedikit urusan yang harus kuteruskan. Hari ini di depan pintu, aku tahu sesuatu yang menarik. Kamu lihat, bagaimana jika Song Min tahu? Dia sangat mudah marah, loh. Dia memakai topeng apa dia? Jika tidak karena beberapa uangnya, seharusnya. Jangan, tahan saja. Kapan kita keluar bermain tidak menghabiskan puluhan ribu? Tanpa dia, kamu bisa terbiasa hidup yang membosankan. Punya uang itu hebat? Punya uang itu hebat ya? Kalian makan dan minum dari dia, sambil di belakang menjauhkannya. Siapa yang memberi kalian muka? Jika aku menemukan kalian mencari-cari kesalahan dan bersenang-senang, aku tidak bisa menjamin dia tidak akan tahu tentang ini. Pergi beritahu ayahku. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Aku akan pergi sekarang. Tuan muda, bukankah Anda baik-baik saja dengan putra keluarga Zhao? Apa yang membuatnya tersinggung padamu? Gadis kecil, jangan pikirkan terlalu banyak. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan saya? Dia mengincar sesuatu yang tidak seharusnya dia incar. Suamiku, ayo pergi. Jangan sekali lagi menari dan cemburu di depan orang lain. Kurangi perasaan yang berlebihan. Bagaimanapun juga, kamu adalah istri saya secara resmi. Saya hanya tidak ingin membuat keadaan menjadi canggung. Tidak perlu menari. Asalkan kamu tidak pergi ke tempat seperti itu. Saya tentu tidak akan punya kesempatan untuk menari di depan orang lain. Kamu mengancam saya. Ini bukanlah negosiasi yang ramah antara suami istri. Karena kita adalah suami istri. Apakah kita harus melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan pasangan suami istri? Suamimu. Aku belum siap menjadi ayah. Ibumu menyuruhmu mengurus toko keluarga. Mungkin kamu sebaiknya memikirkan hal ini dulu. Lepaskan. Aku. Lepaskan aku. Apakah akan tidak baik jika menantu terlalu dominan? Ada yang salah? Seorang wanita mau mengurusnya adalah keberuntungannya. Kau lihat, belakangan ini dia jarang keluar. Dia juga tidak lagi berhubungan dengan teman-temannya. Ya, benar juga. Menenangkan diri juga baik. Aku sudah tua, Song Yo meskipun dia anak angkat kita. Tapi tetap saja dia orang luar. Aku baru merasa tenang kalau Amin mendapat warisan Song.
Aku khawatir tentang Min Er. Dia masih belum bisa melepaskan hal itu. Kamu juga sudah melihat bagaimana keadaannya selama beberapa tahun ini. Sekarang suruh dia mengelola toko. Apakah itu terlalu memaksanya? Biarkan istrinya yang khawatir. Kita juga sudah saatnya menjalani hidup santai. Aku sudah menikah. Dia sedikit mirip denganmu. Penuh semangat, masih sangat berkuasa. Tapi, tidak seperti kamu yang patuh dan pengertian. Sudah 3 tahun. Aku sangat merindukanmu. Suamiku. Kamu pergi dulu saja. Suamiku, kamu kemana? Apa kamu lupa bahwa nanti kita harus ke toko untuk melapor? Tidak. Apakah kau tidak terlalu senang? Jika kau benar-benar tidak suka bekerja, maka kita tidak perlu pergi. Kalau perlu, aku yang akan mengurusmu. Aku baik-baik saja, kamu pergi ke toko dulu saja. Aku akan datang nanti. Benar. Benar. Jangan sampai kamu mengabaikanku. Ya, kalau tidak. Aku mengerti. Aku harus pergi dulu. Mama, bagaimana Anda bisa keluar dari klinik? Saya datang untuk mengantarkan Anda pulang. Nini, saya dengar ayah Anda memaksakan Anda menikahi Song Familias Plaibao. Bagaimana kabarmu? Kalau Mama tidak mau berobat, kita tidak menikah. Kita pulang, ya? Bagaimana Mama bisa bilang berhenti berobat begitu saja? Suamiku sangat baik padaku. Jangan percaya pada rumor di luar sana. Semua ini karena tubuh ibu yang tidak sehat. 3 tahun yang lalu. Jika bukan karena ibu yang merepotkanmu, kamu sudah bersama orang yang kamu suka. Tidak perlu merasakan penderitaan seperti ini. Ibu sangat menyesal pada dirimu. Itu semua sudah berlalu. Suamiku benar-benar baik padaku. Lain kali aku akan membawamu untuk bertemu dengannya. Hanya tahu baik. Suamiku datang. Orang tuaku bilang kita harus mencoba dulu. Mulai dari pekerjaan kecil. Kita, ya, aku akan selalu mendampingimu. Kalau begitu, terima kasih kepada istriku. Mengapa kamu di sini, Sunian? Untuk menemani suamiku bekerja. Siapa yang tidak tahu cara bekerja? Dia mengirimmu sebagai orang yang malas dan tidak berguna. Toko Song selalu dikelola oleh Brother Yo. Menurutku, kau datang hanya untuk memikat Brother Yo. Seorang wanita berpikir tidak pantas. Lalu apa alasanmu datang di sini? Tentu saja aku datang untuk membangun hubungan dengan Brother Yo. Aku sebentar lagi akan menjadi ibu mertua Song. Kamu tunggu saja. Nanti kau akan berada di bawah kaki saya. Siapa yang membuat suamimu tidak berdaya? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Tidak usah diperhatikan, Yo GG. Dia hanya seorang wanita yang ingin naik ke pangkat tinggi. Benarkah? Saya adalah istri Song Min. Jadi, kau adalah adik ipar? Kakak tertua baru-baru ini tidak ada di Jingzhou. Jadi, tidak bisa menghadiri pernikahanmu dengan Amin. Sangat minta maaf. Saya telah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian. Ada di dalam. Saya akan membawamu ke sana. Lalu saya, Kak Babi, apa kamu tidak melihat? Apa kamu tidak tahu saya adalah calon nyonya keluarga Song? Maaf, saya belum menikah. HMPH.
Su Nian. Aku bisa memanggilmu begitu. Jangan terkejut. Aku tahu kamu menggantikan Su Hui untuk menikah dengan saudaraku. Sungguh disayangkan. Kamu ingin melakukan apa? Apa yang bisa aku lakukan? Hanya ingin berbagi perasaan denganmu. Tidak perlu, suamiku sebentar lagi akan datang. Lebih baik kamu berbicara dengan saudaramu saja. Aku antar kamu. Dia tidak akan datang. Sejak kekasihnya meninggal, dia menjadi seperti lumpur yang tidak bisa dipertebal dindingnya. Mengikuti seseorang yang pikirannya dipenuhi orang lain. Apa masa depannya? Lebih baik pertimbangkan. Bajingan itu biasanya tidak mencari alasan untuk kabur. Apakah hari ini dia benar-benar akan datang? Dia berani tidak datang? Datang. Pergilah. Ini. Apa yang dilakukan? Menambahkan api untuk nasi Yangzi. Nyonya Su dan Tuan Song benar-benar cocok satu sama lain. Berjalan di jalan, benar-benar pasangan yang sempurna. Menikah dengan Song Min itu sayang sekali. Beritahu Tuan Song, bahwa seseorang dengan tergesa-gesa. Mungkin dia selalu punya niat. Di dalam benar-benar tidak buruk. Sangat baik sekali. Dengan sikap meremehkan. Kakak tolong jaga sikap. Dia tidak lebih baik dariku selain jadi juru masak. Aku sudah bekerja keras di keluarga Song selama bertahun-tahun. Apa bedanya meski bukan darah daging? Aku begitu unggul, kenapa kakek harus menyerahkan seluruh harta keluarga kepada si besar itu? Song, tenang dulu dan lihat. Baru berapa hari kalian menikah? Kamu juga mendukung dia. Apakah kamu gila? Tokonya ini yang selalu aku kelola. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh masuk. Selama kamu sudah menikah denganku, nanti bukannya kita berdua yang mengatur rumah tangga Song? Aku peringatkan kamu, cepatlah lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan memanggil orang. HMPH. Mengamuk sekeras apapun juga tidak akan membantu. Tidak ada yang akan datang untuk membantumu. Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat aku. HMPH. Begitu? Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak sopan. Fang Zhou, kau berani menyentuh orangku. Masih bersemangat? Masih bersemangat? Aku bilang jangan ganggu aku. Aku bilang jangan ganggu aku. Sudah berlatih sedikit dengan kakak. Oh, kakak sebaiknya lebih berlatih lagi. Lihatlah badanmu yang kecil ini lemah. Bahkan tidak bisa mengalahkan perempuan lemah seperti Su Nian. Kamu datang sendirian untuk apa? Aku tidak ingin mendengar kisah romansa istriku dengan kakak di tokoku. Cemburu ya? Saya percaya kamu tidak buta. Pria ini jelas bukan orang baik. Apa yang bisa saya lakukan dengannya? Itu juga benar. Ayo, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Usahakan untuk segera menggantikanmu. Kakak hanya mendengarkan Yang Zi. Kalian. Saya masih di sini. Apa artinya kamu di sini? Lihatlah kebodohan yang kamu lakukan tadi. Aku mengumumkan bahwa Song Ruo akan diumumkan penempatannya dalam 1 bulan. Menjadi pemandangan indah dari keluarga Song. Saudaraku tercinta. Aku jamin orang-orang ini tidak akan membuat kesalahan besar. Suamiku, aku sudah menghitung. Kakakku selama ini telah mengelola usaha keluarga Song dengan baik. Buku-buku ini terlihat sangat baik di permukaannya. Tapi saya masih menemukan beberapa catatan yang tidak beres. Sudah dibicarakan semalam. Dia tidak bosan ya? Tidak bosan ya? Hari ini baru saja membuatnya marah. Lebih baik tahu sedikit tentang kredit rumah. Nona Su dan Tuan Song memang cocok sekali. Di jalan terlihat benar-benar pasangan yang serasi. Sayang sekali adik wanita yang mengantarmu itu.
Kamu sedang melakukan apa? Suara Abacus terlalu keras. Mengganggu tidurku. Baiklah. Ini pasti tidak mengganggu kamu kan, Tuan Muda? Tuan Besar di sana bilang, sudah menghubungi beberapa tempat. Tidak akan ada yang setuju membawamu ke sini. Dengarkan saja omongan para orang tua itu. Akan memberitahu suara yang ada di tangan Song Min kepada lawan. Aku ingin mereka tahu. Hanya saya yang bisa membawa keuntungan untuk keluarga Song. Saya akan pergi sekarang, tenang saja. Ikuti saya. Saya tidak akan mengabaikanmu. Pertunjukan bisnis yang curang. Kenapa belakangan ini tidak mengirimkan batu giokmu? Saya memberi kamu 50.000 tael setiap bulan. Hal kecil ini saja tidak bisa diurus. Semoga ini tidak mengganggumu. Tuan Muda. Kakak besar sudah mengatakan, sudah berbicara dengan beberapa pengurus. Tidak akan ada yang setuju dengan Song Min naik jabatan. Kata-kata orang tua itu. Cukup didengar saja. Beritahu pihak lawan tentang suara yang dipegang Song Min. Saya ingin mereka tahu. Hanya saya yang bisa membawa keuntungan untuk keluarga Song. Saya akan pergi sekarang. Tenang saja. Ikutlah aku, kalian tidak akan rugi. Terima kasih, Tuan Muda. Kenapa akhir-akhir ini tidak ada keberuntungan Song Min? Setiap bulan, aku memberimu 50.000 tael. Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus. Suamiku sudah bangun. Jangan lupa hari ini kita masih harus membahas bisnis. Aduh, tidak mau pergi. Bangunlah, aku hitung sampai 3. Menantu, ibu mendengar kalian bertengkar semalam. Anak tidak membuatmu tersakiti. Terimalah kalian. Ibu, bagaimana bisa datang ke sini? Kalian akhir-akhir ini sangat bekerja keras. Ibu sengaja membuatkan sarapan untuk kalian. Terima kasih, Ibu. Bukankah tadi bilang mau pergi ke toko? Membuat ibu menunggu lama. Kami pergi. Ibu, kami pergi dulu. Baik-baik saja. Matahari keluar dari barat. Suami, malam ini akan pergi berbicara bisnis dengan orang-orang Wang. Aku sudah merapikan data mereka. Kamu lihat dulu. Taruh sini saja. Baik, ingat untuk melihatnya. Saya pergi membelikanmu camilan favoritmu. Miss Yu, jangan sibuk. Malam ini di rumah pelacuran ada seorang pelacur baru. Tubuhnya cukup. Waktunya hampir tiba. Mengapa suamiku belum datang? Menunggu Song Min. Apa urusannya denganmu? Adik ipar tidak perlu begitu agresif. Song Min itu orang. Kamu pikir dengan beberapa kata kamu bisa mengubah sifatnya? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Kamu tinggal cek sendiri saja. Pasti tahu.
Saya dengar dia sudah pergi ke rumah bordil lagi. Tidak mungkin. HMPH. Tidak tahu apakah adik ipar sudah pernah mendengar pepatah ini. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau jangan mencoba memecah belah di sini. Kau benar-benar setia kepadanya, bukan? Tapi ada masa lalu yang tidak akan pernah kau terima. Masa lalu apa? Sementara ini aku tidak bisa memberitahumu. Kecuali kau benar-benar milikku. Aku pastikan bahwa Song Min hanya bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Aku akan memberikan lebih dari itu. Kamu pikir dengan omong kosongmu bisa mempengaruhiku? Kau berhenti saja. Bagaimana Song Min An bisa tenang dan takut? Aku takut padanya, paling tidak, aku percaya pada Song Min An. Jangan bicara sembarangan lagi di kemudian hari. Berhati-hatilah, atau kubuang lidahmu. Bukankah yang datang hari ini untuk membicarakan kerjasama adalah putra muda dari keluarga Song? Mengapa malah datang seorang wanita cantik seperti bunga seperti api? Hahaha. Maaf Song Min, ada urusan mendadak. Saya Sunian, manajer Song. Hari ini saya yang akan bicara. Saya rasa Song tidak serius nih. Wang hanya peduli keuntungan besar. Siapa yang bicara bukan masalah kan? Baiklah, hari ini Song jadi likui. Saya minum 3 gelas sebagai hukuman, untuk minta maaf kepada Wang. Hahaha, memang ada sedikit keberanian. Ayo, mana ada bisnis dibicarakan sambil berdiri. Lebih baik duduk dan minum sambil ngobrol. Tuan Huang, kita sekarang bisa membicarakan urusan yang serius, kan? Jangan terburu-buru. Bagaimana? Makan dan minum dulu, baru kita bicara, tidak ada salahnya. Tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi bisa mabuk. Justru itu yang saya inginkan. Hehehe. Yah, Wang Youwei. Tolong jaga dirimu. Nona Su, kata-katamu terlalu berlebihan. Karena sudah mabuk. Saya Wang akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, suamiku yang akan mengantarku. Dia akan datang menjemputku. Kamu mengantar istrimu terlebih dahulu. Seorang pria besar, ternyata bersembunyi dan membiarkan istrinya yang menghadapi. Netizen ya. Sumin tahu kamu telah mengganggu istrinya. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu maksudmu. Tapi tolong biarkan aku pergi. Kau memang wanita yang sangat cerdas. Kirimkan anak muda yang nakal itu padamu. Karena kau membiarkanku keluar untuk berbisnis. Tentu saja tidak akan peduli dengan hidup dan matimu. Hahaha. Tuan Wang, saya mempertimbangkan kerjasama antara kita. Saya tidak akan mengganggu Anda. Di masa depan, kerjasama antara keluarga Song dan Wang. Ini adalah bisnis yang sangat besar. Namun, Anda terjebak dalam nafsu. Nona Su, Anda juga tahu bisnis antara kita sangat besar. Kenapa tidak memperdalam hubungan kita? Tenang saja, kerjasama antara keluarga kita. Saya hanya mengenal Nona Su. Hahaha. Lihatlah, ini benar-benar tempat yang bagus. Mari kita nikmati waktu bersama. Nona Su, saya Wang, berlatih bela diri sejak kecil. Jangan sekali lagi menawarkan minuman. Makan apa? Minum apa? Ayo. Hahaha. Bagaimana mungkin, Tuan Wang? Kalau begitu, saya akan menghormati Anda dengan 2 gelas lagi.
Suyu, apakah kamu benar-benar pergi ke tempat hiburan malam? Kamu seharusnya datang. Hehehehe. Akhirnya menemukanmu. Hehehe. Saudara Min, paman saya sudah setuju untuk bekerja sama. Baik, terima kasih atas kerjasama dengan Dragon Gate Courier kali ini. Kita semua saudara. Jika Anda mengatakan itu, berarti Anda merasa jauh. Lain kali ingat aja kakak ipar untuk bermain panahan. Bisa juga. Kakakmu memberi aku 30.000 yuan dalam bentuk tiket. Suruh aku terus menghabiskan uangmu. Uang ini. HMPH, kali ini cukup dermawan. Apa yang dia berikan terima saja. Sudah selesai? Itu suara Sunian. Su Ming. Aku membencimu. Tolong bantu saya urus sesuatu, kata Min Siuin. Keluarga Wang berani melakukan hal seperti ini. Itu berarti harus menghabisinya. Jangan tinggalkan bukti. HMPH, tenang saja. Saya sangat ahli dalam urusan seperti ini. Tapi, istri kakak sudah memukulnya sampai lumpuh di gang. Jadi saya tidak perlu turun tangan lagi, kan? Ini masih belum cukup. Aku ingin dia benar-benar menghilang. Kamu juga sebaiknya lebih banyak melakukan hal-hal yang serius. Lagi pula, bersenang-senang bukanlah cara yang langgeng. Tidak mungkin, Miss Yu. Tidak menyangka kata-kata ini keluar dari mulutmu. Kamu benar-benar sudah berubah menjadi pria rumah tangga demi istri. Kurangi omong kosong dan cepat lakukan pekerjaanmu. Aduh, jangan bergerak dulu. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Usahakan untuk berbaring. Aku. Malam ini bukan sengaja tidak mencarimu. Kantor pengawalan Longmen ada bisnis besar yang datang. Aku pergi untuk negosiasi terlebih dahulu. Dan sudah sepakat. Itu lebih kaya dari kerajaan. Semua orang tahu tentang kantor pengawalan Longmen. Bagus, lakukan dengan baik. Kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi. Kamu seharusnya pergi lebih dulu. Maaf ya. Membuatmu mengalami penghinaan seperti ini. Hanya satu kata maaf. Permintaan maafmu terlalu tidak tulus. Baiklah. Aku mengerti. HMPH. Nyaman. Kalau bukan karena kamu terluka, aku tidak akan melayanimu. Tolong lebih kuat sedikit, bisa tidak? Bisa tidak? Coba saja, kan bisa tahu. Sunian hampir membunuh Wang Yuanwei. Menyebabkan kebakaran besar seperti ini. Kamu tidak layak jadi tuan muda. Saudaraku, sudah bertahun-tahun. Aku kira kamu sudah mengerti. Yang kau ambil hanyalah yang tidak kuinginkan.
Inikah wujud sebenarmu? Ham. Ham. Apakah dia tahu seperti apa orang yang akan dia nikahi? Apakah dia tahu masih ada wanita lain dalam pikiranmu? Kakak laki-laki. Silakan. Hahaha hom. Anak nakal. Ada gaya saya di masa lalu. Istri ini menikah dengan baik. Berikan beberapa villa pemandian air panas kepada menantu perempuan. Bagus. Hahaha. Aduh. Sungguh seperti lumpur yang tidak bisa ditopang. HMPH. Ayah. Menantu perempuan ada satu hal. Bukankah kamu bilang tidak akan datang pagi ini? Healing bilang. Buku Green. Kamu serius? Jika kamu merobeknya, aku bisa menulis lagi. Setelah bulan purnama, keluarga Song akan memutuskan apakah kamu bisa menangani tanggung jawab baru. Jika lebih dari setengah dari mereka setuju, maka kita akan hidup dengan baik. Jika kamu tidak berusaha, tanda tangani saja. Tanda tangan saja. Jika saya tanda tangan, bukankah itu justru sesuai keinginanmu? Saya tidak mau. Ayo. Silakan, Anda tenang saja. Keluarga Song kami terkenal sebagai usaha yang sudah berusia 100 tahun. Menantu, ternyata metode ini efektif. Begitu ditakuti, anak ini ternyata jatuh dalam perangkap. Ayah, saya serius. Kalau dia tidak berusaha, saya akan meninggalkannya. Serius? Serius. Selesai? Selesai. Sekarang ini sudah parah. Huh, kamu tidur di kamar tamu. Istriku.
Suamiku, kamu pasti capek. Jangan lihat dulu. Ayo minum semangkuk sup ayam. Dia ingin berpisah denganku seperti ini. Tidak perlu. Aku tidak lelah, kok. Kakak meninggalkan banyak masalah. Jangan ganggu aku. Kamu pulang saja dan istirahat, ya. Ayo, ayo. Apa yang telah kamu uji? Ingin bersatu denganku? Tidak mungkin. Sunian, jangan berpikir bahwa suamimu menggantikan Yo Gege akan benar-benar bisa mengurus rumah tangga Song. Sampah tetaplah sampah. Nanti aku ingin melihat kalian menangis dan merendahkan diri memohon Yo Gege untuk kembali mengatur segalanya. Baiklah, kita lihat saja. Lupa memberitahu kamu. Sujia dan beberapa pedagang kaya mendengar bahwa Song akan diambil alih oleh seorang pemalas yang tidak berguna. Mereka semua membatalkan kerjasama dengan Song. Kamu dan Song Yo yang merencanakan ini. Sunian dan keluarga Song akan meminta Yo Brother kembali pada akhirnya. Meskipun kamu luar biasa dalam segala hal, bagaimana kamu bisa menikah dengan suami? Kamu hanya pantas menjadi pelayan untukku seumur hidup. Maka aku harus berterima kasih padamu. Jika tidak karena ancamanmu agar aku menarik diri dari pernikahan, aku tidak akan bertemu dengan suami yang begitu baik. Aku menikah dengan suami. Atau mungkin kamu buta. Bulan depan kita akan melihat. Kau akan menyesal, Sunian. Kamu baik-baik saja? Jangan ikut campur kalau kau tidak mampu. Jangan sampai Yo Gege harus membersihkan keributanmu. Oh, suamiku, apa yang kau lakukan? Kita adalah pasangan suami istri. Harta milikku seharusnya berada di bawah pengawasanmu. Kalau suatu hari nanti aku bangkrutkan keluarga Song, kamu masih bisa membawa beberapa barang pergi. Huf, huf, huf. Suami, aku percaya padamu. Kita pasti bisa menjalani hidup dengan baik. Biarkan mereka yang meremehkanmu melihatmu dengan pandangan baru. Yo. Apakah itu Song Min benar-benar kau? Dengan pakaian seperti itu, hampir tidak kukenali. Aku baru saja pulang dari Jinzhou. Malam ini panggil beberapa wanita cantik untuk bertemu. Ada bisnis yang harus dibicarakan, tidak jadi pergi. Setiap hari bekerja sangat membosankan. Kebetulan saya punya bisnis yang bisa saya berikan padamu. Mari kita langsung sepakati. Baiklah, apakah kamu benar-benar setuju? Mundur dari kesepakatan adalah hal kecil. Sudah puas, kan? Ayo, kita berdua minum dengan baik. Karena bisnis sudah disepakati, masih membuang-buang waktu untuk makan dan minum. Baiklah, tunggu sampai saya ada waktu lain untuk menjamu kamu. Hari ini saya tidak pergi dulu. Baiklah, kamu ini Song Min. Kalau kamu tidak pergi, saya bisa berubah pikiran. Wang. Kamu. Hei, tunggu sebentar. Bawa ini dan serahkan kepada istri saya. Jika rusak atau tidak sampai, saya hanya akan menanyakan kamu. Masih ada. Ingat untuk bilang ke istri saya keluar minum dengan pria. Hanya minum, tidak mengajak wanita. Kamu ini sudah dirasuki. Baru sebulan tidak bertemu. Hamba yang 24 jam menjadi suami yang baik. Jangan bercanda. Masih mau minum tidak? Ayo. Tidak perlu panggil nona. Hanya minum alkohol.
Mengantarkan makanan untuk Song Min. Ada urusan. Saya sangat penasaran dengan nasib tulusmu yang dihianati. Tidak perlu repot-repot, kakak. Nona muda, Nona muda. Dua muda mengirimkan surat untuk Anda. Tuan besar, saya datang untuk mengantarkan surat untuk Nona dua. Berikan padaku. Saya akan menyerahkannya langsung kepada adik ipar. Ini. Nyonya, hari ini saya ada pertemuan. Takutnya mengganggu. Jangan khawatir, saya benar-benar menantikan drama di mana kekasih berbalik menjadi musuh. Saya suka itu. Song Min. Saya membawakanmu makanan. Sumi. Menantu perempuan. Kalau begitu, kamu tidur dulu. Tunggu Min Er kembali. Ibu akan mengajarinya untukmu. Ibu, saya tidak mengantuk. Kalian tidur saja dulu. Tenang saja, meskipun Min Er tidak mengatakannya. Tapi ibu bisa melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Bahkan demi kamu. Dia pasti tidak akan berbuat sembarangan. Kamu itu istri tua keluarga Song. Ya, aku juga tidak terlalu baik. Anak laki-lakiku sudah menikah. Dia hanya memikirkan istrinya saja. Keluarga Song kami tidak menyambutmu, ya? Nyonya hehehe. Nyonya. Ah. Terima kasih telah mengantarkannya pulang. Ini sudah larut malam. Suamimu dikembalikan oleh seorang wanita cantik yang mempesona seperti itu. Kamu tidak marah sedikit pun. Gadis kecil, kamu seharusnya bisa menikah dengan orang baik. Mengapa harus melakukan hal seperti ini? Merusak hubungan orang lain. Sudahlah, Kak. Tunggu sampai Song Ming bangun baru kita bicarakan. Sekarang sudah terlalu larut. Kalian kembali istirahat saja. Jaga kesehatannya. Silakan kembali. Apa yang kau minta, sudah aku lakukan. Orang lain pasangan sangat erat, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat untuk menyelesaikan pembayaran terakhir untukku. Nyonya. Nyonya. Tunggu sampai kau bangun, aku akan merapikanmu. Mengapa Song Ming masih tidur? Apakah wanita yang diperkenalkan oleh saudara semalam terlalu bersemangat? Tunggu sebentar. Saudari ipar, saya salah. Saya hanya bicara sembarangan. Song Min tidak melakukan apa-apa kemarin malam. Dia bahkan tidak mau pergi minum bersama kami. Dan mengirim pesan untuk memberitahu Anda. Pesan? Pesan apa? Apakah Anda belum menerima laporan Song Min kepada Anda? Anehnya benar-benar aneh. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Song Ming mengirimkan surat itu. Tanya saja orang lain, pasti tahu. Begitulah keadaannya. Song Zhao. Ayo, jangan bicara lagi. Kalau tidak, kamu bicaralah lagi padaku. Silakan, kamu yang bicara. Kamu yang pergi bicara. Atau lebih baik kamu yang bicara. Ayah dan ibu, kalian kenapa ada di sini?
Anakku, minumlah sup penetral alkohol ini dulu. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu? Katakanlah. Jangan terburu-buru. Kau masih ingat bagaimana kau kembali kemarin? Tidak. Ayah, ibu, di mana istriku? Aduh. Aku kira kau ingin bercerai lagi denganku. Ah, semalam aku memang berpikir begitu. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Ayah, ibu, apakah kalian masih akan memberitahunya? Ternyata selama ini semua kisah asmara kamu adalah ulah kakakmu. Dan orang-orang yang membawamu ke jalan yang salah itu. Sebagian besar memang dia yang mengatur. Hanya untuk membuatmu menjadi tidak berguna. Agar dia bisa mewarisi harta keluarga kita. Keluarga kita bisa menikahi Nian-Nian. Sungguh, ini adalah berkah dari nenek moyang kita. Kalau tidak, sampai sekarang kita masih terjebak dalam kebodohan. Sudah lebih dari 20 tahun. Tak disangka, kita telah membesarkan ular berbisa. Tidak apa-apa, anakku. Ayah dan ibu sudah mengirimnya kembali ke tempatnya. Uang keluarga Song kita. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aduh. Mengshu, kenapa kamu tidak menangkapku? Aku sakit. Kamu tahu aku adalah Mengshu. Lalu mengapa kamu jatuh ke pelukanku? Ini adalah kesalahan, Mengshu. Mengshu, bisakah kamu membantuku bangun? Oh, bukankah aku bisa bangun sendiri? Mengshu, dengarlah, kamu sudah mengambil alih toko Song Family. Selamat ya. Oh, ada lagi yang ingin kamu bicarakan? Kakak ipar Sunian. Dia hanya wanita yang tidak setia. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Siapa yang layak? Kamu? Kakak ipar, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia tentang Sunian. 3 tahun yang lalu, dia pernah kabur dengan seseorang. Bahkan menyebabkan skandal. Kamu tidak tahu, kan? Dia tinggal di dalam rumah. Tapi sudah berhubungan dengan pria luar. Setiap hari menulis surat untuk saling mengungkapkan perasaan. Keduanya bahkan telah merencanakan untuk melarikan diri bersama. Dia mungkin sudah tidak suci lagi. Sama sekali tidak pantas menjadi istri muda keluarga Song. Menulis surat itu. Song Min, aku berbeda darinya. Dari awal sampai akhir. Aku hanya menyukaimu. Bicara saja. Jangan sentuh-sentuh. Sebenarnya dari awal yang ingin menikah denganmu adalah aku. Sunian merencanakan untuk menggantikanku dan menikah dengannya. Kita seharusnya menjadi sepasang. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Suming, aku menunggumu. Masih bilang tidak tertarik. Wajahmu berubah. Sunian, hari baikmu sudah berakhir. Ternyata memang orang yang terbiasa miskin. Minum barang murahan apa? Hei kamu. Iya, kamu. Pergi belikan aku kue daging paling mahal. Juga seduh 1 pot teh istimewa. Song Yao sudah pergi. Siapa yang memberi keberanianmu untuk mengatur-atur di sini? Sunian, aku segera akan menggantikanmu menjadi nyonya muda yang baru. Jika mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Memanggilnya lama sekali. Bahkan hati suaminya sendiri tidak bisa dia pegang. Ah, juga tidak panas. Ini siang bolong kok ngimpi apa? Sunian, kau benci saja. Sejak kecil. Semua milikmu. Selama aku suka. Semuanya bisa kudapatkan.
Kali ini tidak terkecuali. Yang dicuri dan diambil adalah sampah. Aku tidak peduli untuk itu. Yang tidak bisa diambil adalah milikku. Sunian, kamu tetap keras kepala saja. Sama seperti ibumu yang tidak berguna itu. Kamu pasti akan diusir dari keluarga Song juga. HMPH. Satu kata satu tamparan, kamu terus saja menghina. Sunian, kamu tidak akan bisa bangga terlalu lama. Aku sudah memberitahu Song Ming tentang semua tindakan burukmu yang dulu. Ada apa? Apa yang membuatmu tidak senang? Ceritakan padaku, aku akan membantumu menghajarnya. Apakah kamu bertemu Suhui hari ini? Itu adik perempuanku yang nakal. Aku bertemu dengannya di depan pintu. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang kamu pernah menulis surat untuk Wan Nan. Iya. Apakah kamu keberatan? Aku pernah menyukai seorang gadis. Kita tidak pernah bertemu secara langsung. Tapi secara esensial, kita telah saling menemani cukup lama. Dia bilang ibunya sakit parah. Ibu tirinya memperlakukannya dengan buruk. Jadi kita sepakat untuk bertemu di pinggiran utara. Saya berjanji untuk membawanya pergi. Tapi hari itu dia tidak datang. Kemudian saya mendengar kabar bahwa dia meninggal karena sakit. Kamu adalah dia, kan? Xiao Hui, ibuku kondisinya memburuk. Saat ini hidup atau mati tidak jelas. Dokter mengatakan kita bisa memberinya obat untuk bertahan hidup sebentar. Tapi biaya obatnya memerlukan 500 TL. Kau tahu di mana ayahmu berada? Aku tidak menemukannya. Ayahnya sepertinya pergi ke rumah Song untuk membicarakan bisnis. Sekarang kau bisa pergi mencarinya masih tepat waktu. Baik, terima kasih. Ayah bodoh itu sudah lama pergi ke Jinzhou. Kau akan kesulitan menemukannya kalau begitu. Berkenalan denganmu. Kurasa kita telah bersama selama 3 tahun. Bagiku, meskipun hanya beberapa kata, namun semua perasaanku tersampaikan. Pertemuan kita pada awal bulan di utara kota. Bersama-sama menuju Gunung Taohua. Dari sana kita akan hidup bersama selamanya. Hingga tua dan beruban. Ingin lari. Tidak ada jalan. Saya tidak tahu siapa kamu. Tapi jangan lagi kirim surat untuk kakak saya. Dia sedang sakit parah. Dia sudah meninggal. Lebih baik begitu. Keduanya mati saja. Supaya tidak sial. Ternyata seperti ini. Su Hui. Saya tidak akan membiarkan dia pergi. Saat itu saya pikir Anda menyesal. Jadi saya tidak menulis surat lagi kepada Anda. Setelah itu, saya berusaha belajar keterampilan di luar untuk mencari uang. Untuk menyembuhkan ibu saya. Dengan begitu, saya tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Maaf. Kalau saja saya tahu lebih awal bahwa saya baik-baik saja. Anda tidak perlu meminta maaf. Kita sekarang seperti ini juga bagus, bukan?
Aku pasti akan membuat Suhui menyesali semua yang dia lakukan padamu. Panggil orang. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Sebarkan berita. Katakan bahwa Suhui telah menyinggungku. Mulai sekarang, bekerja sama dengan keluarga Su berarti melawan aku. Song Min. Baik. Aduh, suamiku. Sekarang kamu semakin terlihat seperti bos besar. Iya. Apa kamu suka? Suka. Sudah suka sejak pertama kali bertemu. Kebetulan sekali. Saya juga.